Kembali di segmen Fokus on Infra, kita lanjutkan dialog kita siang hari ini ya. Baik Pak, ini kontrak proyek mana saja yang memberikan penghasilan terbesar sejauh ini Pak? Di kami ada beberapa proyek besar yang sedang kami kerjakan sekarang Mbak. Di antaranya proyek ada di Weda Bay Nikel, kemudian kami juga mengerjakan proyek di Cijago. Kemudian tadi seperti yang disebutkan ada beberapa proyek seperti ada jaringan sampah di Kali Ciliwung, kemudian ada juga proyek kereta api di Medan dan juga ada tol Indrapura Kisaran yang kami kerjakan. Itu kira-kira background kami sekarang, Pak. Oh baik, ini dengar-dengar nih Pak, kontrak baru di tahun ini kebanyakan dari civil work dan mining service seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Bukankah jasa mining ini sebenarnya belum lama ditelurkan oleh PPRE? Apakah kelak penghasilan mining ini akan menjadi tulang punggung pendapatan perusahaan? Memang rencananya tahun ini sih produksi atau sumbangsi dari sektor mining baru 16%. Tapi kami nanti akan tingkatkan kira-kira di tahun ini sekitar berkisar di angka kisaran 30%-an. Jadi memang tahun ini kami coba mengembangkan diversifikasi kami selain di industri jasa infrastruktur, kami juga mengembangkan di sisi pertambangan, di mana memang di sisi pertambangan banyak advantage dari sisi kami, terutama dari sisi account receivable-nya yang cenderung pendek, kemudian juga item-item pekerjaannya yang cenderung lebih sedikit sehingga bisa dikontrol cost-nya. Dan juga dari tipikal pekerjaan relatif sama dengan keahlian kami di bidang infrastruktur, yaitu pekerjaan tanah dan lain-lain. Jadi tipikal kerjaannya. Oke, begitu. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat prospek mining di tahun 2022 dan di 2023? Seperti kita ketahui ya Mbak, harga komoditi sekarang naik terus. Jadi dunia pertambangan ini sedang bergairah lagi ini. Jadi untuk prospek pertambangan seperti yang salah satu proyek yang kami kerjakan di Weda Bay Nikel, itu mereka punya masa konsesi sekitar 40-70 tahun dan info dari mereka tambang itu ketika akan ditambang juga 100 tahun juga nggak akan habis untuk potensi nikelnya gitu. Jadi saya rasa memang potensi tambang ini sangat-sangat menarik di mana belum banyak kontraktor yang tambang yang masuk di situ, baik untuk mining kontraktornya maupun untuk jasa infrastruktur tambangnya. Jadi ini big chance bagi PP Presisi untuk mendiversifikasi lini usahanya untuk memboost penghasilannya terutama dari sektor lini usaha jasa pertambangan. Gitu, baik, jika kita berbicara tentang proyek yang sedang berjalan nih Pak, ini salah satu proyek besar yang lagi berjalan dan dipegang oleh PP Presisi juga adalah proyek IKN, betul ya Pak ya? Ini bagaimana prospek IKN dan proyek apa saja yang bisa digarap oleh PP Presisi di IKN ini Pak? Kami sebenarnya bekerja sama dengan holding kami, PT PP, sekarang lagi merambah ke proyek IKN, memang sekarang dalam tahap masa persiapan, tapi ketika nanti ada potensi seperti contohnya spesialisasi kami di bidang cut and fill, tentunya PT PP juga akan mendelivery pekerjaan ke PP Presisi. Dan juga sangat banyak sekali Mbak, ada misalkan dermaga, jalan, gedung-gedung dari potensi proyek-proyek dari pemerintah maupun nanti dari KPBU, dari dunia investasi dari swasta maupun dari asing yang bisa kami grab untuk market baru kami. Sebenarnya untuk IKN mungkin proyeksi dari pemerintah sampai dengan tahun 2024 tentunya itu juga akan menawarkan potensi nilai kontrak dan pendapatan yang sangat besar dari situ Mbak. Jika berbicara tahun 2022 nih Pak, kontrak di kuartal kedua ini ada berapa banyak Pak, kontrak baru khususnya? Kontrak baru untuk kuartal kedua ini rencana kami di 1,9 triliun Mbak. Jadi pencapaian kami sudah berkisar di angka sekitar 1,5. Jadi sudah tinggal sedikit lagi memang yang akan kami capai. Gitu Mbak. Jadi kami optimis 1,9 bisa kami grab di pertengahan tahun. Targetnya 1,9 berarti ya Pak ya? Ada target lain Pak mungkin yang ingin dicapai di tahun 2022? Tahun 2022 kita mentargetkan untuk perolehan nilai kontrak di angka sekitar 5,9 sampai 6 triliun. Jadi memang ada pertumbuhan yang cukup masif dari perolehan kontrak di tahun lalu. Tapi kami yakin seiring dengan selain tadi pemerintah menggalakkan infrastruktur, juga kami bergerak di sisi pertambangan, saya yakin itu akan bisa tergrab di tahun ini Mbak. Baik Pak, berarti target kenaikan pendapatan dan laba di tahun 2022 ini berapa Pak? Untuk target kami, target pemasaran dari tahun lalu 5,6 triliun, kami tahun ini
memproyeksikan naik jadi 5,9 triliun. Kemudian untuk target pendapatan tahun lalu 2,4 triliun, sekarang kami targetkan di 4 tahun ini 4,4 triliun, artinya naik sekitar 50%-an, Mbak. Kemudian target laba dari tahun lalu 146 ke sekarang 180 miliar, ya, sekitar 20%-an lebih untuk kenaikannya. Yeah. Gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Arief. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Keuangan Manajemen Resiko dan Legal PP Presisi, M. Arief Iswahyudi, sudah bergabung bersama kami dalam Fokus on Infra.